Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang termokimia ya di kelas 11. Ini masih awalan dari termokimia ya. Jadi kita kenalan dulu dengan termokimia itu apa. Nah, karena ada kata-kata termo dan kimia, berarti ini mempelajari hubungan antara energi panas atau termo dengan energi kimia. Makanya disebutnya termokimia. Energi kimia yang terkandung dalam suatu zat ini semacam energi potensial. Nah, energi potensial kimia yang terkandung dalam suatu zat ini yang disebut dengan entalpi atau panas. Biasanya disimbolkan dengan huruf H. Nah, ada beberapa istilah atau pengertian yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sistem. Sistem itu merupakan pusat perhatian atau proses kimia terjadi di sana. Itu disebutnya dengan sistem. Kalau kita dalam laboratorium, ketika kita mereaksikan A ditambah B, nah dalam suatu gas kimia, berarti yang ada di dalam gas kimia itulah yang disebut dengan sistem. Sedangkan lingkungan itu ada di luar sistem. Nah, yang di luar sistem itu ketika kita melakukan suatu percobaan di gas kimia, nah kita yang memperhatikan sistem itu disebutnya lingkungan. Jadi kita itu adalah lingkungannya juga. Terus alat-alat yang ada di lab itu semuanya juga adalah lingkungan. Nah, sedangkan kalau reaksi itu adalah besarnya kalori yang menyertai reaksi tersebut. Bisa dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem. Biasanya ini ditandai dengan adanya perbedaan suhu. Oke, reaksi dibagi menjadi dua. Ada reaksi eksoterm, ada reaksi endoterm. Nah, reaksi eksoterm itu membebaskan kalor. Nah, karena kalorinya dibebaskan berarti sistem ini melepaskan panas. Berarti sistem suhunya lebih besar dibandingkan suhu lingkungan. Nah, karena ada perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, maka akan terjadi kenaikan suhu. Jadi kita yang melihat reaksi itu, maka kita akan merasakan kenaikan suhu dari sistem itu. Karena dia mau pindah dari sistem ke lingkungan kalornya. Nah, biasanya entalpinya itu bernilai negatif. Biasanya grafiknya ke bawah seperti ini. Jadi nilai delta H-nya minus. Ini contohnya ada A ditambah B menjadi C, delta H-nya minus 10. Nah, kalau minus itu udah pasti dia adalah eksoterm. Nah, selanjutnya yang kedua adalah reaksi endoterm. Nah, reaksi endoterm kebalikan dari eksoterm. Jadi dia memerlukan kalor, memerlukan panas. Karena memerlukan panas berarti sistem pasti suhunya lebih kecil dibandingkan lingkungan. Nah, kalornya berpindah dari lingkungan ke sistem. Biasanya delta H-nya positif dan disertai dengan adanya penurunan suhu. Nah, kebalikan grafiknya, berarti dia ke arah atas. Nah, delta H-nya plus. Ini contohnya ada plus 25 kilojoule. Nah, ada beberapa jenis perubahan entalpi. Entalpi persamaan termokimia. Nah, kita pelajari yang pertama ada entalpi pembentukan atau delta HF. Lalu ada entalpi penguraian atau delta HD. Yang ketiga entalpi pembakaran atau delta HC. Terus yang keempat ada entalpi netralisasi atau delta H net. Net itu netral. Biasanya ada juga delta H untuk penguapan. Khusus untuk proses terjadinya penguapan. Oke, untuk delta H pembentukan, biasanya ini energi atau panas yang dikeluarkan untuk membentuk satu mol senyawa. Nah, ketika kita sebentar. Nah, ketika kita mau membentuk H2O, apa aja yang diperlukan di sini? Berarti ada H, ada juga O. Nah, H sama O itu berupa gas. Jadi kalau misalnya unsurnya berupa gas, dia menggunakan angka 2 seperti ini. H2, O2, biasanya ada lagi Cl2, I2, F2, gas fluor, terus Br2, terus ada lagi N2, gas nitrogen, ada lagi, pokoknya yang bentuknya gas itu biasanya harus menggunakan angka 2 dia molekulnya diatomik gitu. Nah, ketika kita sudah tahu oh ada H dengan ada O karena dia gas bentuknya pakai angka 2. Nah, kita samakan jumlahnya. H di sini atomnya ada 2. Di H2O H juga ada 2. O-nya di sini ada 2 tapi O di H2O cuma ada 1. Nah, untuk H2O ini kita nggak boleh menambahkan koefisien di depannya. Kenapa? Karena kita mau membentuk 1 mol. Jadi H2O-nya
angka 1 doang, 1 mol. Dia nggak boleh ditambahkan koefisien di sini. Maka O2 yang ada di reaktan itu kita kasih koefisien setengah. Setengah kali 2 akhirnya 1. Maka jumlahnya kan setara di sini O-nya 1. Biasanya nanti ada delta H-nya. Ini delta H-nya itu ada di data. Jadi untuk pembentukan H2O delta H-nya itu minus 68. Minus ini menandakan kalau dia eksoterm, membebaskan kalor. Untuk delta H pembentukan. Nah, yang kedua delta H penguraian. Ini kebalikan dari delta H pembentukan. Ketika itu mau membentuk suatu senyawa, kalau ini menguraikan 1 mol senyawa. Ini menguraikan 1 mol senyawa. Tetap 1 mol berarti yang diuraikan 1 mol. Berarti H2O ini contohnya H2O diuraikan dia 1, koefisiennya 1. Nggak boleh lebih dari 1. Sama ini juga ada H2 sama O2 karena di sini ada unsur H sama unsur O. Karena keduanya gas menggunakan molekul diatomik ada angka 2-nya. Nah, kenapa ini setengah? Supaya O-nya setara. O-nya 1, di sini setengah kali 2 juga 1. Deltanya kebalikan dari pembentukan. Dia biasanya positif. Menandakan reaksinya endoterm. Nah, selanjutnya ada delta H pembakaran atau entalpi pembakaran. Nah, pembakaran. Di kelas 10 ada reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu tandanya adalah ditambah O2 menghasilkan. Nah, tergantung yang dibakar. Ketika yang dibakar senyawa hidrokarbon ada C dengan H, berarti hasilnya selalu CO2 dan H2O. Seperti itu. Sama ini juga, dia menggunakan 1 mol zat. Karena 1 mol zat berarti eh, yang dibakar itu harus 1 atau koefisiennya adalah 1. Nah, ini contohnya adalah CH4. Dia yang membakar molekul CH4. Berarti CH4 koefisiennya harus 1. Nggak boleh berubah. Nah, yang kita samakan yang lainnya. Karena CH4 sama O2 ada CO2 sama H2O. Nah, C-nya ada 1. Di sini CO2, C-nya juga 1. Sedangkan H-nya di sini 4, maka di sini angka 2 muncul depan H2O. Nah, O-nya di sini 2 kali 1 berarti kan 2. Di sini O-nya ada 2, berarti totalnya adalah 4. 4O, karena di sini 4O, O2, berarti sini kasih angka 2. Maka reaksinya seperti ini. Biasanya delta H-nya dia negatif karena menandakan reaksinya membebaskan kalor atau eksoterm. Nah, selanjutnya ada reaksi delta H atau entalpi penetralan. Kalau penetralan itu antara 1 mol basa dengan asam. Berarti harus ada asam dengan basa. Nah, contohnya di sini ada NaOH sama HCl menjadi NaCl sama H2O. Di sini basanya karena ada OH, di sini adalah asamnya. Nah, biasanya ini penetralan. Di sini terbentuk garam NaCl. Ini sama, harus direaksikan dan disetarakan juga seperti biasa. Nah, ada lagi ini delta H penguapan tambahan. Nah, jadi penguapan itu eh, mengubah zat menjadi uap. Berarti bentuknya dia gas seperti ini. H2O liquid menjadi H2O gas. Seperti itu. Delta H-nya di sini ada positif. Berarti tandanya reaksinya endoterm. Ada juga reaksi pelarutan. Delta H pelarutan atau entalpi pelarutan. Entalpi pelarutan berarti melarutkan. Melarutkan zat dalam air. Nah, di sini contohnya ada NaCl. Berarti menjadi NaCl aqueous. Ini larutan. Bentuknya larutan. Dari padatan atau es. Itu solid menjadi aqueous atau bentuknya larutan. Seperti itu. Nah, contoh misalnya kita disuruh membuat persamaan delta HF. Tadi delta HF itu apa? Kita harus tahu dulu. Delta HF itu adalah entalpi pembentukan. Nah, berarti kalau mau pembentukan, kita mau membentuk Fe2O3. Berarti Fe2O3-nya ada di kanan, di sini. Fe2O3. Nah, kira-kira di sini ada unsur apa aja? Oh, ada Fe sama O. Yang gas yang mana? O aja. Oke, O-nya kita kasih angka 2, karena dia atomik. Fe kan dia logam, berarti bukan gas, tetap bentuk Fe. Nah, yang tidak boleh diganti koefisiennya siapa? Fe2O3. Ini Fe2O3 tetap Fe2O3 tidak boleh berubah atau dikasih koefisien depannya. Kita samakan jumlahnya. Fe di hasil ada 2, sedangkan di reaktan cuma ada 1. Berarti kita kasih angka 2 di depan Fe. Nah, O-nya di sini ada 3, sedangkan di reaktan cuma ada 2. Supaya si O-nya 2 ini ada 3, kita kasih apa? Koefisien 3/2. Jadi kalau 3/2 dikali 2 oksigen, coret-coret, hasilnya dapat 3 oksigen. Maka kita ambil 3/2 O2. Di sini nanti ada delta HF-nya sekian kilo
memacu, seperti itu. Nah, untuk delta HD, biasanya ini ada nih, ini hasilnya delta HFC, FE23 bisa cari di buku paket atau cari di searching di internet. Nah, untuk HD, kita harus tahu HD itu apa. Ada itu tadi penguraian. Berarti kita membuat reaksi persamaan termokimia penguraian. Berarti COSO4 harus kita uraikan. COSO4 kita uraikan. Ada unsur apa aja di sana? Ada Cu, ada S, ada O. Nah, kita lihat yang mana yang bentuknya gas. Kita kasih angka 2. Oh, oksigen. Gitu ya. Nah, kita samakan CuSO4 tidak boleh diubah-ubah koefisiennya. Kita samakan ke CuSO4. Cu-nya 1 udah 1, S-nya udah 1 udah. O-nya di sini ada 4. Supaya O2 ada 4 berarti kita kasih angka 2. Nah, data HD-nya bisa cari di internet atau di buku paket. Selesai. Seperti itu. Contoh lainnya, data HC. Kalau HC itu berarti apa? Pembakaran. Nah, untuk reaksi pembakaran, ya seperti yang tadi dijelaskan, berarti apa nih yang mau dibakar? Oh, CH3OH. Harus ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Ini kita setarakan jumlahnya. CH3OH nggak boleh kita ubah ya. C-nya ada satu, berarti nggak usah diapa-apain. H-nya di sini kan 3 nih, H-nya 3, di sini ada 1, berarti totalnya ada 4H. Di sini hanya ada 2, berarti kita kasih angka 2 supaya totalnya menjadi 4. Nah, untuk O, di sini O-nya ada 2, sedangkan di sini O-nya ada 2. Nah, di sini O-nya ada 2, totalnya ada 4. Sedangkan di sini, oh ya, di sini ada 1. Berarti totalnya di sini, ini 1. Di sini harus ada berapa supaya sama? Ini kan jumlahnya 4. Berarti ini juga jumlahnya harus 4. 1 nggak bisa diubah karena depannya nggak boleh ada koefisien. Berarti yang ini aja yang kita ubah. 1 harus ditambah 3 supaya jadi 4. Nah, supaya O2 ini menjadi 3, berarti depannya kita kasih angka berapa? 3/2. Jadi 3 kan? 3 tambah 1 jadi 4. Jadi setara deh kanan kiri. Seperti itu. Petahannya biasanya kalau pembakaran itu minus. Ini kita cari di literatur lain. Nah, selesai. Eh, Sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.